Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri sudah meluangkan waktunya sama kakak untuk menjalani kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk itu di sini Putri sudah tahu apa kegiatan kita pada siang hari ini? Belum. Nah, Putri, jadi di sini kakak mau melakukan yang namanya konseling individual. Nah, jadi Putri sebelumnya sudah pernah nggak sih ngelakuin atau pernah nggak sih melakukan konseling individual ini? Belum. Jadi pasti Putri saat kakak ngajak Putri nih ngelakuin konseling individual ini, pasti Putri sempat berpikir ngapain sih konseling individual ini, apa sih ngapain dan mau bicarain apapun gitu kan. Nah, jadi di sini mungkin Putri juga butuh penjelasan dari kakak nih konseling individual itu apa, ya kan. Nah, jadi di sini Putri kakak menjelaskan, jadi konseling individual ini yang mana usaha kakak sebagai konselor dan Putri di sini namanya sebagai konseli. Jadi kakak sebagai konselor nanti akan membantu Putri untuk mengungkapkan masalah Putri, dan nanti pastinya kakak akan bantu Putri untuk menyelesaikan masalah yang sedang Putri hadapi. Oke? Paham sampai di sini? Nah, untuk itu Putri di dalam konseling individual ini yang Putri harus ketahui yang pertama yaitu di sini Putri silahkan terbuka apapun masalah yang sedang Putri alami. Putri jangan takut untuk ceritakan sama kakak. Insya Allah apa yang kita bahas pada siang hari ini hanya kita berdua yang tahu. Yang mana di sini ada kerahasiaan, yang mana kakak akan merahasia apapun yang Putri ceritakan, dan Putri juga akan merahasiakan apapun yang kita bahas pada hari ini. Paham? Nah, jadi di sini Putri, kakak berharap Putri terbuka dan Putri ceritakan, jangan ada yang Putri tutupi. Karena apa? Misal kalau Putri tutupi cerita atau masalah yang Putri hadapi, nanti kakak susah untuk membantu Putri mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang Putri hadapi. Oke? Siap kan? Untuk membuka semuanya apapun yang Putri rasakan? Nah, untuk itu Putri, alangkah baiknya nih, karena kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu, kita serahkan kepada yang di atas. Semoga apapun masalah yang sedang Putri hadapi dapat diselesaikan, baik itu dari Putri dan baik dari nanti kita cari solusi bersama-sama. Nah, untuk itu Putri silahkan kita baca doa dalam hati masing-masing. Amin. Nah, semoga dengan memulai dengan membaca doa tadi, semoga Putri percaya sama kakak dan Putri menceritakan semuanya, dan nanti semoga kita dapat menemukan titik tempuh dari permasalahan yang sedang Putri hadapi. Nah, Putri sudah siap untuk menjalani kegiatan pada siang ini? Jangan takut, jangan pikirkan ini akan diketahui oleh orang lain. Percayalah Putri, ini hanyalah milik rahasia kita berdua. Ya. Nah, sekarang silakan Putri ceritakan apa yang bagi Putri masalah itu berat gitu. Ya, mulai saja dari apa yang rasanya ingin Putri ceritakan sama kakak. Masalah di panti boleh Putri besarkan saja suaranya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, jangan takut nanti Putri sedih, nggak apa-apa gitu. Sedikit kasih. Nah, nah baiklah Putri, silahkan ceritakan apa yang Putri rasakan. Masalah di panti sama di sekolah. Masalah di panti sama di sekolah. Nah, kita satu-satu dulu ya. Silakan Putri ceritakan yang masalah di panti ini, apa sih yang Putri rasakan? Itu sering dibilang pelawan. Putri sering dibilang pelawan oleh maksudnya Putri dibilang pelawan ini karena siapa? Sama anak-anak panti juga, kadang sama bunda. Sama anak panti dan sama bunda. Kenapa sih sampai Putri dibilang pelawan gitu? Kadang kita jawab kata kakak gitu. Kenapa sih sampai terlintas sama Putri ingin menjawab gitu? Kadang dia tuh ngingetin kita kayak marah
gitu nggak baik-baik itu kan buat kita sakit hati. Berarti Putri maunya kakak sama bunda tuh ngingetin Putri nggak marah-marah gitu. Berarti Putri ngelawan ini karena kakak Panti itu ngingetin Putri itu secara marah-marah. Ya, nah jadi dengan masalah Putri nih, yang Putri sering dibilang pelawan nih di Panti ini, Putri merasa terganggu nggak sih? Terganggu Putri ini gimana? Kayak kadang dibanding-bandingin sama ibu, Sering dibandingin sama siapa? sama Fauzia, Sama Kak Fauzia sering dibandingin. Berarti yang ngebandingin Putri Kak Fauzia. sama Fauzia kecil. Oh, sama Fauzia yang kecil yang SD yang sama Putri. Oh gitu. Yang dibandingin kakak itu apa? Yang dibilangnya? Kayak dibandingin kalau kita tuh pelawan, kalau sisi aku nggak pelawan dulu. Gitunya. Saat kakak Fauzia ngomong kayak gitu, gimana sih perasaan Putri saat itu? Sakit. Saat itu Putri ngelawan atau diam aja? Kadang ada diam, kadang ada juga yang jawab. Kalau kan berarti Putri ngejawab nih. Yang Putri jawab saat kakak itu membandingin Putri apa? Kadang kalau mikir awak penjawe gitu kan, kalau kan dulu ada orang kak yang ada jawe gitu kan, kak tuh kadang acok orang jawe kecil ber kakak acok orang jawe punya kakak yang lain berangan orang seka. Oh, berarti Putri balikin nih sama kakak Fauzia. Nah, kan tadi Putri bilang Putri dibanding-bandingin, terus dibandingin ini, terus saat dibandingin itu Putri ngelawan sama Kak Fauzia. Pasti sakit hati kan? Karena sakit hati berarti Putri ngelawan. Pernah nggak sih Put kayak kakak ini ngadu ke bunda yang marah ke Putri gitu? Nah kak tuh ngadu, tapi kadang bunda tuh ngingetinnya sih baik-baik. Kalau belakang kita nanti dia dipunjing-punjingin kita sama kakak yang lain. Berarti di depan Putri baik bunda, di belakang Putri kok tahu Putri di belakang Putri bunda ngomongin Putri? Kadang si Susan kadang dikecam kayak ikut kadang pedang ada. Berarti ada yang ngaduin ke Putri. Yang diburukin bunda itu yang tentang Putri pelawan aja kan? Kadang ada kalau piket kadang katanya nggak selesai. Kalau uji itu kadang ingetin piket kan katanya nggak bersih. Kalau dia tuh pagi-pagi kalian alun piket lah itu cari lari jam 12. Kadangnya dia masuk pagi di KE, masuk siang di KE. Nah alun piket itu tuh biko gak jawe kakak kalau hari setelah siang alun juga kak piket itu kak berangan bilang sih. Terus apa kata kakak tuh? Kadang kak tuh diam, kadang lalu dilawan. Berarti kan nggak marah kakak tuh? Berarti dia tahu dia salah kan? Berarti bagi Putri ini mengganggu bagi Putri. Ya mengganggu. Nah karena ini mengganggu bagi Putri, apa sih yang sebenarnya? Karena apa sih itu mengganggu bagi Putri? Karena dibilang pelawan itu. Kalau selain yang dibilang pelawan itu nggak ada? Itu ada nggak yang dipenting? Selain masalah yang Putri dibilang sering pelawan gitu, apalagi? Kalau dulu dibilangnya kalau ibu tuh kalau bacari dibilangnya kalau udah kayak orang tua buat bacari diciumnya di orang tua katanya. Maksudnya kakak bilang kayak gitu? Nggak tahu kak, tahu dari mana dia dapat. Putri orang tua yang nggak ada siapa? Ayah. Apa-apa. Berarti kata kakak berarti kakak itu maksudnya di sini ngingetin Putri. Berarti yang dimaksud kakak nyium itu ayah. Yang dibilang kakak atau ibu? Berarti ibu Putri masih ada. Ayah. Berarti mungkin itu kakak ngingetin Putri biar Putri nggak kata kasar gitu. Kenapa Putri sampai ngomong kata kasar? Kadang nggak ada ngomong kata kasar. Cuman pas bertengkar tuh dia bilang. Berarti sebenarnya nggak ada ngomong kata kasar itu, tapi ditambah-tambahin. Iya kemarin tuh ada anak dari kampung Putri yang bilang kayak gitu. Siapa yang bilang kayak gitu? Lala. Berarti Lala tuh yang ngomong. Berarti ini nggak di panti nih. Berarti ini di luar. Iya tapi dia dulu anak panti terus bilangnya sama anak panti terus anak panti tuh sering bahas itu. Oh,
Berarti Rara ini dulu dipanti sama Putri, terus dia keluar, dia bilang sama anak panti di sini. Jadi anak panti itu seolah percaya sama kata Rara dan bilang kalau Putri sering berkata kasar. Berarti yang sebenarnya terjadi nggak ada kan? Tapi orang tua nggak pernah kok pijit gitu. Oh, tunggu dulu. Berarti tadi yang Putri bilang kalau apa, siapa yang bilang kalau Putri berkata kasar? Kadang setiap kawannya sedang sakit hati, orang tuh kawan pijit gitu. Apa dia bilang tadi, ulangi lagi? Oh, katanya kalau awak baca duit diciumi di orang tua. Berarti itu di saat orang ngomong kayak gitu perasaan Putri sedih. Ya, ingat orang tua. Ya. Jangan nangis. Jadi Putri nggak ada kata kasar kan? Pernah Karena tapi nggak dekat orang tua. nggak dekat orang tua. Berarti yang dibilangin orang ini Putri kata kasarnya dekat orang tua. Dia tuh kalau orang tua dengar katanya diciumnya Putri gitu. Oh gitu. Berarti Putri nggak nerima orang bilang kayak gitu. Sedih bawaannya, tapi orang bilang kayak gitu. Jangan nangis. Mungkin maksud orang itu Putri berpikir yang positif aja. Misalnya kalau memang Putri nggak ngomong kata kasar, ya udah aku doa amatin aja orang itu. Tapi kalau memang seandainya sempat Putri berkata kasar, jangan jadiin itu kebiasaan gitu. Kita perempuan, mulut kita itu, pernah Putri dengar pepatah kalau mulut itu adalah harimau kan, ya kan, yang menerkam diri kita sendiri. Jadi kakak tahu kok Putri itu orangnya gimana. Boleh kok Put. Cuman di sini kakak kayak ngingatin ke Putri kayak apa ya, kalau Putri selagi bisa merubah diri Putri ke lebih baik lagi, nanti pasti orang akan berubah pikiran juga, berubah pandangan juga ke saat melihat Putri gitu. Ya, berarti itu masalahnya dulu dia di panti, dia udah keluar. Berarti yang anak panti ini sering juga mau bilang kayak gitu sama Putri. Ya, terus apa Putri jawab atau Putri diamin aja? Kalau jawab dari kakak tahu kakak tidak pernah menjadi orang tua. Apa kata kakak tuh? Itu bilangnya Lara yang cinta. Lara sekampung juga tahu nih. Rara tuh sekarang di mana? Di kampung. Berarti Rara di sini dulu ya? nanti sekarang. Oh gitu. Tapi dia udah besar tapi dibilang keponakan. Umur siapa dia? Sebesar Sama berapa? sama Kak Uci. Oh, sama Kak Fauzia. Pernah nggak Put bilang sama Kak Rara tuh untuk kok sampai bilang kayak gitu sih sama anak panti gitu? Nggak berani atau emang nggak pernah ketemu lagi? Dulu pas dia masih di panti ada yang Terus sampai sekarang berarti kakak panti di sini masih ada yang ngomong kayak gitu sama Putri? baru Nggak ada kan baru ini. Di sini pikiran positif aja Putri, mana tahu karena dia ngomong kayak gitu biar Putri nanti berubah yang lebih baik. Putri jangan dendam dia ngomong kayak gitu. Oke, di sini Putri kan sedih. Anggap aja kalau dia ngomong kayak gitu kayak apa ya? Dia nganggap untuk ngingatin, cuman cara dia salah. Dia salah ngingetin Putri. Jadi seandainya nanti ada anak panti yang ngomong kayak gitu sama Putri, jawab kayak gini, jangan nilai orang dari apa yang didengar, tapi kenali orang tersebut kenali Putri saat Putri ada di sini, bukan kenali Putri saat dibicarakan oleh orang lain, ya kan? Putri, kita boleh melawan Putri, tapi kita melawan itu bukan untuk bela diri, tapi kayak kita ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau seandainya sekali dua kali Putri nggak didengarin, misalnya nih dia bilang kayak gitu sama Putri kan, terus Putri jawab, apain sih, nggak ada kok kayak gitu, dah diam. Nanti diulang lagi, ngomong lagi, kalau yang ketiga kalinya kalau nggak didengar ya udah biar aja. Putri berusaha aja untuk apa ya, untuk jalan itu menjadi lebih baik deh. Nanti kalau Putri udah lebih baik, Putri nggak ngomong kasar, Putri nggak melawan, Putri nurut aja, nanti pasti orang tuh berpikir kenapa sih Putri kok bisa berubah gitu, ya kan? Putri mau berubah, iya mau berubah, nggak mau sedih lagi kan, nggak mau dibilang pelawan lagi kan. Mungkin kalau pelawan itu mah nggak bisa dihilangkan, juga bisa dikurangi Putri. Seandainya
kan Putri di sini berarti nggak nerima nih cara orang itu ngomong sama Putri. Kalau baik-baik pasti nerima Putri kan. Nah besok ini misalnya nih Kak Fauziah marahin Putri, Putri bilang baik-baik, Kak coba deh ngomong sama Putrinya baik-baik gitu. Pasti Putri nggak ngelawan. Di sini Putri paling kecil kan, ya kan? Nah bilang kayak gitu, soalnya kakak yang paling besar ngomong sama Putri yang kecil baik-baik Kak, nggak kayak gini. Kalau kayak gini Putri jadinya ngelawan, jangan salahin Putri yang lagi ngelawan sama kakak gitu. Tapi Putri jangan pernah ngelawan kalau Putri salah. Kalau salah Putri masih ngelawan, kadang diam kan. Kalau salah berarti Putri sadar kan? Iya sadar. Kalau kena marah sama bunda jangan ngelawan, terima aja. Kalau sama Kak Fauziah mungkin kalau seandainya Putri memang merasa Putri benar atau nggak salah, nggak apa-apa ngelawan. Tapi kalau salah terima aja. Ya. Apalagi yang rasanya unek-unek di sekolah gimana? Di sekolah tuh tentang bergaul sama kawan. Gimana Putri bergaul sama teman? Disisihin Putri, berarti sendiri aja. Pernah berpikir Putri nggak sih kenapa sih Putri sampai disisihin gitu? Kadang itu masuk gaya kan. Kok ada terima dikecil gitu tuh jauh ya. Kadang pernah jauh itu dituluin di orang tua. Kasih kau kapan tiko atau apa kecil orang tuanya Kak Putri? Katanya tuh dikaduannya ke bunda jadi Berang kayak pun saat bunda berang tuh pun nice ndak bako, maksudnya pun cerita ndak apa yang terjadi di sekolah? Ndak, mau kan aku cerita? Kan ndak tahu. Nah kalau ndak tahu ikut pendam, saya tahu ikut pendam. Kue ikut pendam, ndak kan? Nggak tahu ikut kuat, ikut bisa menyimpan salahnya, tapi nak salahnya kan ditahan suram luput. Kayak apa sih guna, maksudnya apa sih ada bunda tapi pun nggak cerita apapun yang terjadi gitu. Bunda mungkin nggak marah put kalau put ceritain, misalnya kayak tadi put bilang karena dia gayanya kayak gitu, terus put bilang kan dia ngadu sama orang tuanya. Coba deh put ceritain ke bunda, bun dia ceritanya kayak gini loh yang terjadi bun, nggak salah put penuhnya. Kenapa sih sampai kepikiran sama Iput ngomong dia apa sih gayanya, apa yang kadang wajahnya anggap sih di kadang di berang-berangan juga kadang kok nyontek gitu. Tuh beko diam-diam sih kan, kadang anak-anak tuh yang lain nanya ke Iput tuh buat jawe jadinya bawa lah kau pengadu bana cina karena sudah tunjuk inyo tuh kembar Kak. Sudah tuh orang ditakutnya soalnya ibu pengadu, sudah beko tuh diajak-ajaknya orang lain tuh lainnya tuh di sisi yang enggak sih. berarti Iput saya di sisa cowok itu kawan-kawan Put yang main Iput sih ya. Terus kadang enggak berdua Kan masih ada kan. Iput nggak pernah ngecek kayak pernah nggak ngomong sama yang masalah sama Iput gitu, masalah ada masalah apa sih kok sampai Iput disisihin? Pernah? masalah itu kayak awak tuh melawan gini tuh dia tuh kayak gadang dari awal itu bagak kau melawan ini kayak gitu ya Kak. Berarti diancamnya Iput. Berarti Iput ngelawan dia. Saat Iput ngelawan berarti dia ngomong yang kasar kayak tadi. Terus siapa nanti Iput disisihin? Jadi bawa ya tuh kawan-kawan tuh sadunya kaino gitu. Tuh Put nanti sendiri aja lagi. Nggak pernah Iput ngaduin ke guru wali kelas? Kadang guru kasih pernah nangis itu nampak di guru baru dipanggil. Berarti pernah. Jadi saat itu tuh gimana penyelesaiannya? Kadang petang tuh kami mampel kelas gitu kan Kak. Ikut mampel sudah tuh kecil kan cuci lapel tuh latu tuh cek kan tuh ikut cuci di Kak kan. Sudah tuh ikut lewat dekat kelas tuh jajan masuk lo kau mah ada orang masuk cek Kak. Sudah tuh kan banyak lagi cek juga Kak. Tuh beko diajak-ajak orang-orang lain kok dia takutnya tuh dia apa-apa juga buat dia.
berarti di sini sini nih buat di kelas. Berarti Iput berarti di saat Iput disindir atau saat Iput dikitan sama teman-teman di kelas, Iput diam saya. Diam saya. Kenapa kalau ibu guru kenapa ikut jauh? Iput jawab saya. Iput tapi enggak kalau seandainya Iput jawab lebih banyak ngadu ke bunda. Berarti yang pernah masalah sama yang Iput yang cerita ini yang pernah masalah sama Iput yang orang tuanya kesini. Berarti yang si kembar ini. Iya. Berarti Iput nggak pernah ngomong kenapa dia nggak suka sama Iput gitu. Kan berarti dia nggak suka nih setiap masalah sama Iput dibawanya orang lain buat nggak suka juga sama Iput kan. Nah, Iput pernah ngomong nggak sih sama dia kok sampai segitunya dia sama Iput gitu? Nggak pernah. Kalau sama teman-teman lain Iput pernah cerita nggak sih? Maksudnya kayak pernah kok mau sih juga ngejauhin Iput karena si kembar gitu? Kado jadi kado mereka kembar. Jadi wekonya bilang lo kawak kembali aku di sisa lo gitu. Iput di kelas jahat sama teman. Kadang ada kawan yang diam-diam sih kado. Kalau emang Iput diam-diam kok sampai sih si kembar itu ngajak teman-teman Iput buat ngisinya gitu. Berarti lo nggak tahu Iput. Selama ini selain si kembar, Iput masalah sama siapa lagi di kelas? Dia punya orang tua dia berampek pak. Oh berarti dia punya geng. Berampek tuh yang paling baga. Hmm. Orang takut ini kadang guru pun dilawannya. Oh gitu. Berarti Iput pernah kan saat masalah sama si kembar Iput ngadu sama wali kelas? Kalau di kelas dia di tagihannya baru kadang. Tapi kalau pas ngecek juga lupa kadang ngeceknya pak mau buat kecek saya pokok macam kecekan dia waktu nak doa itu cerita dulu. Berarti di sini Iput karena Iput sendiri jadi Iput merasa takut juga untuk melawan dia. Nanti takutnya dia kayak ngadu sama orang tuanya nanti ngadu ke bunda tuh kena marah. Kata bunda tuh kemarin tuh pas orang tua itu sini awak mana tahu kata orang bapak pola ada orang Kata siapa? kata bunda Panti Marah Iput. Gimana perasaan Iput saat itu saat kejadian itu? tuh kasih Terus Iput ngadu di panti ini kayak tempat curhat sama kakak-kakak yang lain nggak? kakak gitu Kakak pun juga nggak berpihak sama Iput, jadi Iput merasa sendiri. Iya. Terus sampai kapan Iput kayak gini? rencananya kelas 6 pun minta buang Kemana tuh? Terus mau pulang kampung lagi. Tamat kelas 6 ini emang nggak kuat lagi. tapi kata orang tua ibu kalau ajak di CPC di situ dulu SMA baru di kampung pendidikan kalau di SMP di sekolah lancar dulu pulang. Berarti mama yang masih ada kan? Ya, masih ada. Kalau misalnya curhat, maksudnya kayak ada nggak sih di panti ini dikasih jam buat nelfon sama orang tua di kampung? Biasa aja Boleh setiap hari. Ini kan boleh nih kata Iput. Pernah nggak sih Iput ceritain sama manggil mama, manggil ibu, ama? Pernah nggak cerita sama ama? kalau pas pulang jam kartunya pasti buat baca itu di cuma tuh lagi gitu. Apa kata ama Iput? Katanya pandainya sekarang cuma berkecil kadang Iput pada orang banyak anak. Iput anak kah? penyakit Anak ketiga Iput. Berarti punya kakak, punya abang. Kalau nelfon sama abang sama kak, tidak tahu Iput nak dekat. tidak nakit belum apa tapi kalau jawab apa enggak Kan nggak mau Iput cerita gitu. Itu karena tidak semua masalah kita bisa mendam. Tapi kalau misalnya kayak Iput nih, Iput sekarang cerita sama kakak kan, pasti saat ini Iput walaupun masih ada ingat-ingat masalahnya pasti sedangnya Iput lega. Berarti juga kayak gitu nanti Iput cerita sama abang sama kakak kayak gini loh kak, Iput diginiin. Coba deh, mau nggak Iput coba? Gengsi Iput. Mau nggak? Kapan sih lagi dekat sama abang sama kakak?
iya dekat, cuma kalau lewat telepon kan lebih kayak mana tahu nanti dikasih solusi sama abang sama kakak, ya kan? Nggak kepikiran sampai itu kan? Mana tahu kan nelfon kan, gimana Put, nah tiba-tiba nelfon itu kan, nanya kabar abang tuh lagi apa bang, mana tahu nanti dikirim transferan atau dikirim uang jajan, nanti dikirim makanan, ya kan? Jadi Put nggak merasa sendiri lagi gitu. Jadi di sekolah sekarang punya teman, sekarang masih masalah. teman sama dia tuh tapi suka cuman aku pas ada masalah kadang agak masalah itu ketik di bawah kadang-kadang Berarti kalau salah aja Put nampak dikit nanti di apa? Dijadiin masalah besar bagi mereka. Nih ke masalah, berarti di sini ada 2 masalah yang Putri alami nih, masalah di panti sama masalah di sekolah. Sama-sama sebenarnya masalahnya apa ya, yang satu Iput maunya nggak dimarah-marahin, nanti biar Put nggak ngelawan. Kalau yang satu lagi di sini jangankan untuk ngelawan gitu, saat ada masalah dia mereka ngajak teman-teman untuk misi itu kan. Nah seandainya nih Put, seandainya kita berandai ya, seandainya di sini hari ini si kembar nih yang ada di depan Putri nih bayangin aja ya kakak nih si kembar nih, apa sih yang pengen Iput omongin gitu, apa sih yang pengen kali Iput bilang sama mereka gitu, biar mereka itu paham apa sih yang mau Iput gitu kalau berteman sama dia. Pengen kalau nggak Iput maunya mereka jangan kayak gitu, Iput kan sedih loh kayak gini gitu. Coba deh ngomongin kayak nih ada mereka nih, mereka diam aja nggak ngomong nih sama Iput, apa sih yang Iput ngomongin ya? Kalau nggak tahu, terus kalau nggak tahu Iput nanti kalau kejadian ini berulang lagi Iput nerima aja ya. Pada seandainya bisa mengutarakan pendapat Iput nih, misalnya Iput dikasih kesempatan nih, dia ngalah selangkah daripada Iput, apa sih yang Iput ngomongin? Atau Iput punya iyalah teman baik sama Iput yuk gitu. Kalau salah Iput bilang baik-baik sama Iput, jangan disisihin gitu. Ya lah, kalau ada silakan kan. Ya lah, ada tuh. Serius nggak tahu. Ada seandainya sama Kak Fauziah nih. Kak Fauziah nih yang jadi kakak Fauziah sekarang. Kakak nanya, Put mau apa sih, Put bilang sama Kak Fauziah. Kak, misalnya kalau Put salah, jangan marah-marah ya gitu. Coba deh unek-unek Iput, tapi Iput nggak bisa nyampein nih sama Kak Fauziah. Tapi seandainya bisa nih, Kak Fauziahnya apa sih yang mau Iput ngomongin gitu. Silakan ya. Kau nggak tahu, anggap aja nih Kakak Fauziah. Jangan takut misalnya kakak kayak misalnya semoga Kakak Fauziah berubah ya kalau Iput ngomong kayak gini, misalnya kayak gitu. Ya lah, ada tuh. Kalau nggak sama Bunda deh, karena masalah tadi nggak ada, nggak tahu. Nah dari masalah Iput nih, masalah di panti sama sekolah, kan udah banyak nih yang kakak bahas masalah Iput. Seandainya yang masalah teman tadi, mungkin besok nih kalau seandainya Putri lagi ada masalah sama mereka nih, coba kayak gini ngomongnya, janganlah sisihin Putri lagi gitu misalnya, atau malah sih kayak gitu, enggak tuh sih kok disisihan gitu. Coba lah di posisi Putnya disisihin baru senyum, saya kayak gitu Put ngomong sama dia. Atau enggak Put kayak ya sih, kayak kita itu merubah diri kita tuh lebih baik Put. Misalnya kalau bagi Put nanti dia tersinggung nggak sih kalau Put ngomong kayak gini, nggak usah ngomong gitu. Misalnya kalau Put lakuin ini nanti dia marah nggak sih, nanti dia ngisiin Putri nggak sih ya. Pokoknya Putri yang berusaha untuk memikir kayak salah nggak sih, di sisi lagi nggak sih gitu. Kalau sama Kak Fauzi Kak diam sih kalau ramai sih tetap di sisi aja. berarti dianya yang salah kan, maksudnya berarti di sini dianya kali yang ingin menyisin Putri walaupun Putri nggak salah gitu kan.
sakit hati ke Iput. Emang Iput pernah masalah apa namanya sampai sakit hati? Iput nggak pernah nanya berarti sama Mia nanya nggak suatu saat kan apa bana sih salah Iput gitu sampai aku bersihan gitu. Senior kan, nah mungkin Iput kemalasan kayak ikut gitu ya kan, ya dia Iput ke menjalani masa ikut taruh enggak kan, sebenarnya sesaat bisa Iput ngecek Iput gitu kayak mangga sih apa bana sih salah Iput sampai Iput di sisian setaruh gitu ya kan, nah mungkin Iput di sisian setaruh kan sakit rasanya kan ada kawan surang-surang sih bikin di sisi dia kan pula malasan kok kalau bisa itu jangan terjadi lo balia gitu. Jadi seandainya terjadi lo balia siap ikut siap setelah konseling kok akan nyanyi Iput punya komitmen bahasi kedepannya agar itu nak terjadi banyak tuh gitu. Ya akan masalah ini dan juntas terus nanti kalau ini terjadi Iput udah bisa cari solusinya gimana gitu. Kadang kalau nyuruh orang tuh langsung minta maaf kita, tapi kadang tidak nangis berarti nak mau dia minta maafin Iput dong. Terus nanti baik kalau baik kan nggak mau diminta maaf nih berarti kan bertingkah lagi tuh jadinya. Nah terus kadang nanti baiknya dulu kalau disuruh guru harus salaman dulu kan kak, salaman itu kayak sok jijik itu kan kak, sudah tiba di luar nanti kayak diulanginya lagi gitu, tapi lebih banyak orangnya yang gitu. berarti semua teman-teman lokal gitu buat berarti nggak ada yang mau ngomong sama itu. Namun aku kak cuma di UNC gitu, tapi kok di kaduan lo kak sekian bisa Sama di kadonya sama si kembar. Di sini Iput udah merasa jadi teman yang baik nggak sih? Atau udah menjadi seseorang yang baik nggak sih dalam lokal itu? Atau Iput sadar Iput pernah salah baik itu dari perkataan Iput, baik itu dari tingkah laku Iput gitu. Gak tahu. Iput pernah kasar sama orang. Kalau dia jatin Iput juga. Iput pernah marah sama orang. Iput pernah ngomongin seseorang ke orang lain. Pernah. Nah mungkin ini teman-teman Iput karena nyisin Iput mungkin dari salah satu mereka juga pernah Iput jahatin. Jadi di sini mungkin kalau kakak bilang sama Iput berusaha deh jadi lebih baik dan jadi yang lebih yang lebih bisa berpikir kalau misalnya Iput lakuin ini Iput salah nggak sih, kalau Iput lakuin ini Iput benar nggak sih gitu. Kesampingin egois Iput, keras kepala Iput merasa betul gitu, karena setiap kita misalnya nih bagi Iput ngomong itu nggak biasa aja, tapi bagi orang yang nggak biasa jadi dia tersinggung Iput gitu. Nggak semua orang kan bisa nerima celotehan mulut seseorang gitu. Kakak tahu kalau Iput aktif orangnya, Iput pintar, Iput baik sebenarnya. Cuman di sini karena Iput kebanyakan nggak suka sama orang yang kalau itu nggak benar tapi jadi kalau sesuatu itu nggak benar tapi jadinya fitnah, Iput nggak suka kan, jadinya Iput terpancing emosi dan ngelawan ya kan. Nah jadi di sini kalau kakak sama Iput mungkin Iput yang berusaha menjadi lebih baik lagi biar Iput nggak terkena lagi masalah. Semua butuh proses ya, nggak mau kan di sisi lagi, nggak mau kan nggak mau kan dimarah-marahin Kak Fauzia lagi ya kan, nggak mau kan dikaduin ke bunda Iput melawan nih ya kan, mau Iput berubah mau. Nah mungkin nih sekarang kakak mau nanya nih, apa sih komitmen Iput dari permasalahan Iput nih, apa sih komitmen Iput untuk kedepannya? Komitmen itu kayak Iput kedepannya jadi gimana lagi untuk memperbaiki agar ini nggak terjadi lagi gitu. Misalnya belajar yang lebih baik lagi, belajar memperbaiki diri yang lebih baik lagi gitu. Atau enggak nanti kalau ada masalah sama si kembar Iput nanti diam aja nggak ngelawan gitu. Terus nanti kalau disuruh Kak Fauzia, misalnya komitmen Iput nih kan, misalnya sama Kak Fauzia nanti
kalau saat Kak Fauzia marah Iput bilang gitu, Kak jangan marah-marah sama Fauzia, jangan marah-marah sama Put, nanti ngomongnya baik-baik aja, nanti Put nggak ngelawan kok gitu. Nah ya misalkan komitmen Iput pengen lebih baik, keluar tahu lah ya lah apa komitmen Iput tuh nggak tahu. Bagi Iput udah dapat solusi harus bagaimana? Enggak. Iput masih belum sempat berpikir kalau seandainya ini nggak terjadi lagi jalannya kayak gimana, nggak tahu. Terus mau jalani masalah kayak gini terus? Enggak kan? Kan kakak bilang nih kayak Iput belajar menjadi lebih baik lagi. Kalau seandainya kayak Kak Fauzia nih, nanti kalau suatu saat Kak Fauzia marah, Iput bilang sama Kak Fauzia, Kak jangan marah-marah, ngomong sama Iputnya. Ya mau Iput nerima kayak gitu, Iput kerjain nggak? Takut, jangan takut. Kok saat Iput ngelawan aja Iput nggak takut dong, masa ngomong kayak gitu aja sama Kak Fauzia nggak takut gitu? Gak apa-apa, nanti saat Kak Fauzia marah bilang gini, Kak janganlah marah-marah ngomongnya sama Iput ya, nanti kalau kakak marah-marah Iput ngelawan jadinya ya, coba baik-baik, pasti Iput iyain gitu. Mau kan? Iput mau ngomong kayak gitu sama Kak Fauzia kan? Kenapa takut Iput marah Kak Fauzia? Iya, sering Iput dimarahin. Terus Iput gini dia aja. Kadang lagi. Saat Iput ngejawab kayak gitu, coba jawab yang kakak bilang tuh. Kalau nggak sambil bercanda, kalau nggak siap Kak pirang-pirang sih, nggak usah ngece, pasti Iput iuan gitu, ya kan? Tanpa Iput sadari pun nggak bakal takut ngomong kayak gitu, sambil ketawa aja. Jangan di saat orang malah itu Iput pikirnya itu di berangan balik nggak ya gitu, jangan dipikir kayak gitu ya. Terima opsi kakak, mau ngerjainnya nggak ngeharusin Iput kayak ngerjainnya nanti kena marah nih, nanti malam, nanti langsung ngomong, enggak gitu. Seandainya sesaat berjalannya waktu Iput dipikir kakak yang kakak bilang, iya deh coba deh yang dibilang Kak Ica nih bisa nggak ya gitu. Ya terus kalau sama bunda nih ada unek-unek nggak sama bunda yang Iput nggak terima? Digunjing-gunjing, berarti Iput nggak suka digunjing-gunjing kan? Nah kalau bunda mungkin Iput di sini jadi anaknya sabar aja gitu. Coba lah kalau seandainya Iput sabar, nanti bunda pasti capek aja sendiri. Pasti nanti kalau misalnya dia digunjingin, udah Iput nanti berdoa aja sama Tuhan, ya Tuhan kok kayak gini ya, orang nggak salah digunjing, nanti pasti sendiri bunda itu berubah. Ya sama kembali lagi ke yang kita pertama tadi, Iput di sini harus belajar menjadi lebih baik lagi. Ya, mau Iput berubah menjadi lebih baik, mau Iput mulutnya nggak aktif kali, mau kan? Mau Iput jadi cewek yang adem-adem gitu, ya kan? Kapan lagi kan nanti kakak-kakak di panti ini ngomong, Iput kok berubah gitu? Mau Iput kan? Kalau pelawan itu kurang-kurangnya, ya. Dan Iput janji Iput nih berkomitmen Iput untuk nggak ngelawan lagi, maksudnya untuk mengurangi nggak ngelawan lagi. Kalau masalah sama teman Iput yang tadi nih, kan Iput udah berusaha untuk mencoba minta maaf tapi dia nggak mau. Terus nanti kalau Iput dia masih salah gitu. Nah di sini Iput hindari gimana sih sampai nggak ada masalah sama dia gitu. Pokoknya seandainya Iput nggak suka nih sama dia, jangan diomongin gitu, diam aja, pendam aja gitu. Ya tahan aja. Berarti emang nggak ada teman Iput di sekolah? Ada satu kan Iput tadi? Yang satu itu pihak Iput atau pihak ke yang si Kembar? Pihak Iput kan. Nanti cerita sama dia gitu, bilang malas jadi masalah gitu, diam-diam aja. Iput kalau senang kan bentar lagi, nggak lama lagi kan. Nanti ini akan menjadi sebuah kenangan kalau Iput suatu saat udah jadi orang sukses, Iput udah dapat teman yang lebih baik, yang ngerti sama Iput. Nanti Iput pasti mikir kayak gini, wah dulu SD pernah punya masalah kayak gini ya gitu, udah terlewati loh gitu. Jadi besok ini cerita lagi sama kakak sama abang ya, kan ada tempat cerita kan.
Iya, nggak kangen Iput dengan suara abang sama kakak? Iya kan? Iyalah, nggak apa-apa. Karena Iput kecil, jadi Iput yang jadi kakak sama abang. Mungkin abang karena lupa dengan kesibukannya, kakak juga lupa kesibukannya, lupa ngabarin Iput. Iput sesekali cari kabar kakak sama abang. Ya, oke, oke. Iput kuat. Ya, Ya. dah. Nah, untuk itu kakak harap komitmen Iput dalam mengubah diri Iput menjadi lebih baik lagi semoga bisa dengan berjalannya waktu, dan semoga masalah-masalah yang sedang Iput alami sekarang nggak terjadi lagi, biar Iput nggak maksa sendiri gitu ya. Nah, untuk itu mungkin kita udah penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk itu kakak ucapkan terima kasih kepada Iput udah mau cerita sama kakak, udah kita cari solusinya agar Iput menjadi lebih baik lagi, dan semoga niat Iput menjadi lebih baik semoga dijawab oleh Allah, dan Allah menyertai langkah Iput untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Nah, untuk itu karena tadi kita mengawali dengan baca doa, kita akhiri dengan kesedihan Iput, dengan menutupi kesedihan Iput nih pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa lagi ya. Yuk, sekarang udah dalam hati Iput silakan doakan yang terbaik, semoga Iput bisa menjadi yang lebih baik ya. Nah, yuk.